Yang saya hormati Pak dosen dan anak-anak muda yang kece luar biasa. Selalu excited kalau ketemu anak muda. Semangatnya itu saya nggak boleh kalah. Karena saya pernah muda seperti Anda. Tapi kayaknya kalau anak-anak muda hari ini udah banyak dapat ilmu tadi. Dari Kak Wahid, Kak Nur Wahid, kemudian Mas Alan, nanti juga sama Mbak Zafira dan Mas Lutfi. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi yang mahasiswa atau anak-anak muda kayaknya nggak suka, nggak peduli, yaitu tentang kesehatan. Kenapa? Karena masih sehat. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Anda mau sakit kapan? Nggak mau sakit ya? Nggak mau sakit? Yakin? Nggak mau sakit? Ya, ketika ngomong kesehatan dengan anak muda nggak peduli. Karena kondisi anak muda sekarang sehat. Anda masih sehat. Padahal, apa yang kalian makan, kalau kata Mas Alan tadi, you are what you eat, bisa kelihatan kok. Nanti, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi, udah kelihatan. Anda akan sakit. Karena apa yang Anda makan akan mencerminkan Anda sehat atau enggaknya. Anak muda tuh harus semangat. Kan kerja keras sebagai kuda. Anak IPB pula kan. Ya. Oke, next. Ini adalah kalau kita bicara berkaitan realita yang ada. Ekspektasinya pengennya kalian hidup 100 tahun atau 200 tahun pengennya. Selamanya. Wah, ngeri kali. Jadi kalau kita bicara dengan anak muda, pengennya hidup selamanya, pengennya hidup 100 tahun, 200 tahun. Tapi, teman-teman, yang jadi masalah adalah kalau usia Anda itu 100 tahun, di usia 50 tahun Anda sakit, kebayangkan? Setengah hidup Anda berada di kondisi sakit. Jangan sampai ya, pengennya usia 100 lebih 1 menit selesai kontrak kita di dunia. Pengennya gitu ya. Plus kaya selama hidup. Iya dong, namanya anak muda kan pengennya kaya. Pengennya seperti itu. Tapi balik lagi ya. Jangan-jangan Anda gak nyiapin ini karena Anda gak peduli dengan kesehatan. Karena masih sehat. Padahal ketika Anda sudah sakit, untuk memulainya itu jauh lebih berat dibandingkan ketika Anda masih dalam kondisi sehat. So, sekali lagi teman-teman, kalau di usia 50 tahun kita sakit, selesai di usia 50 lebih 2 menit, aman. Tapi kalau selesai kontrak kita di dunia ini, 50 lebihnya 50 tahun juga, dalam kondisi sakit, setengah hidup kita, sepertiga, atau 1/4 hidup kita dalam kondisi sakit, rasanya berat luar biasa. Jadi buat teman-teman, mulai peduli dengan kesehatan. Simple, sederhana kok yang bisa dilakukan. Oke, next. Kalau kita lihat zaman sekarang, kebutuhan hidup luar biasa ya. Tuntutan kebutuhan Anda yang semakin tinggi sekarang. Gaya hidup Anda, ngopi-ngopinya, nongki-nongkinya, ngerjain tugas di kafe-kafenya. Jadi, gaya hidup nanti juga Anda mau bekerja, punya rumah yang bagus, punya kendaraan. Mulai gaya hidup Anda menjadi lebih padat. Berangkat gelap, pulang gelap. Ada yang begitu di sini? Belum ya. Mahasiswa paling ngerjain tugas dari gelap ketemu gelap ya. Tapi nanti ketika bekerja dari gelap ketemu gelap. Kemudian gaya hidup padat harus berjalan menuju tempat kerja yang jauh, sehingga ujung-ujungnya nggak punya waktu buat olahraga. Perilakunya jadi berubah menjadi sedentary. Banyak duduk, banyak santai zaman sekarang. Tadi harusnya mulai acara ini, kalau boleh saya izin panitia tadi, kita mulai dengan barfis. Supaya semangat anak muda ya kan. Masa iya sih barfis 5 kali mah oke lah ya. Masih muda kan? Atau semangatnya yang muda. Jadi ini, kalau anak-anak muda zaman sekarang banyaknya duduk, banyaknya mager, nggak menyiapkan waktu buat olahraga. Satu hari 1440 menit dan Anda nggak punya waktu 30 menit. Zaman dulu olahraga itu sejam 2 jam. Zaman sekarang Tabata hanya 4 minutes. Nggak bisa, nggak punya waktu. Nanti kalau sakit mulai makan, you are what you eat.
namanya juga mahasiswa ya kan, makan disikat semua, akhirnya berisiko. Dan jadi masalah adalah kalau dari awal Anda nggak peduli, merubah gaya hidup Anda menjadi peduli dengan kesehatan, itu rasanya sangat berat. Jadi mumpung masih sehat, mulailah gaya hidup sehat. Bukan buat sombong. Jadi gini, wih, anak IPB yang segitu tugasnya padat. Kalau mahasiswa baru tuh sosumnya itu kerjanya banyak, harus tulis tangan, laporannya per hari. Masih sempat olahraga loh. Jadi bukan buat sombong, tapi buat menginspirasi. Segitu padatnya anak IPB aja masih sempat olahraga. Masa iya kita nggak sempat olahraga? Anak IPB otaknya cerdas, nanti ekonominya bisa jadi sangat bagus, dan dari awal sudah peduli dengan kesehatan. Wow, nikmat hidup yang bisa kalian dapatkan. Punya banyak uang, kerja keras sebagai kuda semasa muda, masa tuanya selesai untuk bayar biaya kesehatan apa yang Anda kumpulkan. Jadi kerja keras Anda buat hari tua Anda untuk membayar biaya kesehatan. Rasanya nggak oke. Mau sampai kapan tunggu sakit? Jangan dong. Oke, next. Kalau kita lihat zaman sekarang, budaya kerja yang terus dinamis tadi, banyaknya duduk. Zaman sekarang kuliah juga banyaknya duduk. Izin, Pak dosen, udah 1 menit, jam saya getar-getar nih, suruh gerak. Gerak dong. Karena terlalu banyak duduk bikin Anda menjadi fokus berkurang, ya, konsentrasi berkurang, lama-lama jadi nguap. Depan saya baru aja nguap kayaknya. Jadi banyak nguap jadinya. Yang harusnya bisa kita serap 100, hanya kita serap 30, 40, 50. Ayo dong mahasiswa, anak-anak muda. Saya terus excited gitu, anak muda kayaknya pengen jogging aja Bang. Jogging ya? Oke, next. Apa sih yang perlu Anda perbaiki? Yang perlu Anda lihat, ini klise sih. Udah tahu kayaknya semua, gak usah diomongin. Jaga makan, rutin olahraga, tidur yang baik. Ini kan gampang ya? Kayaknya semua udah tahu deh. Cuma kenapa ya nggak dilakukan ya? Kenapa ya? Kenapa ya nggak dilakukan ya? Siapa yang tahu di sini? Ada yang komplain bahwa olahraga itu bikin nggak sehat? Ada? Semua setuju? Jaga makan yang baik bikin Anda sehat, setuju? Sudahkah dilakukan? Mungkin sakit. Belum? Kenapa? Tahu itu baik, tapi nggak dilakukan. Baik-baik ya. Itu hubungannya bukan dengan saya, tapi hubungan Anda dengan pencipta Anda. Tahu ilmunya, tapi nggak dilakukan. Jadi penting untuk jaga pola makan Anda, rutin olahraga, dan mulai menjaga pola tidur yang baik. Susah kalau mahasiswa banyak tugas. Kayaknya enggak deh. Kalau Anda lebih bugar, kalau stres, gampang stres, nggak bugar, bikin Anda tuh gampang stres. Ngelihat tugas tuh, baru dikasih tugas, bawaannya tuh udah emosi duluan. Padahal sebenarnya, ternyata gini doang gitu ya. Belum ngerjain tuh udah komplain. Sering gitu ya? Kayaknya tugas mulu nih dosen. Saya begini karena saya dosen ya. Jadi Pak Yan, kita boleh defense ya dikit ya. Jadi baru dikasih tugas, belum melaksanakan, belum dilakukan aja udah ngeluh. Akhirnya jadi makin berat. Kalau udah negatif duluan, yang terjadi adalah kayaknya sulit ya. Padahal belum dikerjain. Dosen ini kok ngasih tugas mulu sih. Padahal segitu gampangnya. Berikutnya. Oke. You are what you eat. Ngomong zaman sekarang, diet macam-macam. Pada prinsipnya diet, semua jenis diet adalah kurangin kalori. Yang jadi masalah adalah, kalau ingat-ingat, Anda punya baju, pernah ideal badannya? Punya baju itu? Pernah ideal? Pernah? Ingat-ingat terakhir, berapa tahun lalu ya? Saya ideal ya? 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Tapi kenapa ya? Dari ideal ke badannya berlebih 5 tahun. Pengen kurus 5 hari. Nambah berat badannya aja 5 tahun. Kok pengen kurusnya 5 hari?
Are you okay? Jadi yang paling cepat yang dicari ya. Akhirnya banyak diet-diet yang berkembang dan itu yang dilakukan. Yang kedua, meal timing. Tinggal dirubah aja yang susah makannya. Mulai dibikin, saya makan lebih pagi, kemudian kasih cemilan dikit, makan siang sampai sore saya udah penuh, malamnya saya hanya minum yang atau konsumsi makanan yang rendah kalori. Timingnya. Dan gak ada yang pas. Kemudian Anda bilang, Anda sih makan malam, gak bagus. Padahal orang biasa-biasa aja makan malam. Jadi fit di Anda belum tentu fit di yang lain. Yang jadi masalah itu apa? Kalau Anda cocok dengan ini, Anda cocok dengan pola A. Kemudian teman Anda melakukan pola B. Lu salah tahu. Harusnya ikut gue. Padahal beda setiap orang. Jadi temukan pattern Anda. Next. Yang berikutnya, mau kemana sih? Buru-buru amat pengen kurus? Slow aja kali. Start slow, go slow. Yang lain udah 5 kilo. Santai aja. Anda baru bisa 100 meter larinya. Ya slow aja kali. Mau kemana sih? Buru-buru amat, hari ini 3 kilo, besok 4 kilo, besoknya 5 kilo. Mau kemana sih? Pengen turun berat badan? Pengennya, kayak mahasiswa tuh pengennya tidur, bangun tidur, wisuda. Mahasiswa pengennya, padahal itu proses yang bisa dinikmati dan bisa bercerita nantinya ke sini. Ya, semangat teman-teman. Jadi slow aja kali. Semua sudah punya sayapnya sendiri buat Anda terbang kemana. Tadi ya udah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ya, masing-masing tuh punya jalurnya sendiri, terbangnya beda sendiri. Anda punya arahnya sendiri. Oke, next. Protokolnya nggak bisa kalau Anda olahraga tuh seminggu sekali di weekend, dirapel aja di weekend, nggak bisa gitu. Rutin berolahraga, bukan ayo olahraga, tapi rutin berolahraga. Lakukan olahraga dengan rutin. Yang kedua, intensity itu kualitas olahraga Anda. Ada yang olahraga, saya olahraga kok nggak rubah-rubah badan saya, segini-gini aja. Bisa jadi terlalu ringan. Ada yang dapat privas di Mega Gym, dicobain, wih, mumpung ke Mega Gym nih, cobain semuanya, semua alat dicobain. Besoknya nggak bisa bangun, akhirnya trauma, nyesel olahraga, udah keringetan, bikin besok susah bangun. Padahal apa? Nggak tepat porsinya. Jadi setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Yang berikutnya waktu. Olahraga zaman dulu yang namanya sejam, 2 jam, 3 jam. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang punya waktu 4 menit, bisa. Apa kita tabata dulu di sini ya? 4 menit bikin happy. Berolahraga hanya 4 menit. Ada 7-minute workout, ada 10-minute workout. Kalau riset saya 20 menit pada pekerja dari 2016 di perusahaan-perusahaan besar buat karyawannya. Olahraganya di samping meja kerja, di jam kerja, menjelang makan siang. Hasilnya profil lipid makin bagus, kebugaran makin bagus, berat badan makin ideal. Kenapa? Karena kalau berat badan berlebih, produktivitas itu turun 8 kali. Riset yang saya lakukan. Jadi buat Anda, itu kan tergambar dengan cara belajar Anda nanti. Mampu 10 menit, jadi hanya bisa 3 menit. Habis itu sisanya ngeluh. Megang sosial media, komplain. Curhat di sosial media. Jangan-jangan ya. Anak jalan sekarang. Oke, next. Yang berikutnya, susah jaga pola makan. Siapa bilang jaga pola makan itu gampang? Susah. Makan sehat itu susah. Mau tidur malam tuh dengan baik cukup 6-8 jam tuh susah loh. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mulailah dengan berolahraga. Dengan Anda berolahraga, gaya hidup sehat lainnya itu akan mengikuti. Pola makan Anda mengikuti, tidur Anda semakin berkualitas. Jadi yang susah mau diet, mulailah dengan bergerak, berolahraga. Olahraga jenisnya apa? Ya saya nggak tahu. Pak Muri, saya olahraganya apa? Saya nggak tahu. Kan setiap orang punya hobinya masing-masing. Nanti kalau saya bilang paling bagus tuh renang, wah semua harus renang. Padahal Anda nggak bisa berenang. Jadi emosi tuh. Jadi nggak gitu ya. Olahraga yang Anda sukai, lakukan dan mulai dengan olahraga walaupun hanya jalan. Walaupun hanya jalan. Susah ya jalan ya. Satu hari itu 1440 menit,
30 menit, 20 menit, 10 menit susah ya. Siapkan waktu buat berolahraga, bukan sisa waktu buat berolahraga. Anda pengen sehat kan? Capek ya, susah ya, mulai rutin berolahraga itu susah ya. Berat ya. Jaga gaya hidup sehat dijalankan tuh berat ya. Kalau berat, teman-teman, ingatlah, seberat-berat menjalankan gaya hidup sehat, jauh lebih berat ketika Anda menjalani hidup dengan kesakitan. Welcome to something special. Welcome to TEDx. Next, yang terakhir. Jaga tubuh, nggak hubungannya sama saya. Jadi nanti kita udah nggak ada hubungan lagi ya di akhirat nanti. Karena saya sudah menyampaikan, Anda sudah tahu kan? Rutin olahraga, jaga pola makan, tidur dengan baik, itu adalah hal yang positif yang bisa Anda lakukan. Bukan buat orang lain. Anda olahraga, pagi-pagi jalan, Anda menyiapkan waktu 3 menit buat berolahraga atau 10 menit buat berolahraga. Emang yang lain yang menjadi sehat? Enggak kan? Itu buat diri Anda sendiri. Kalau buat diri Anda sendiri nggak mau, siapa yang bisa bikin diri Anda sendiri sehat? Yang kedua, kalau kurang motivasi, ingat, banyak orang yang dititipi dengan tubuh yang nggak sempurna. Mungkin nggak seberuntung Anda bisa sekolah di sini, nggak seberuntung Anda bisa melakukan aktivitas dengan normal. Anda yang sudah normal, tahu ilmunya, mari kita jaga. Hubungannya bukan dengan saya, bukan teman, tapi hubungannya sama yang di atas. Rutin berolahraga itu sebagai bentuk syukur Anda bahwa Anda sudah diberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Saya Mori Kuswari, terima kasih. Bapak, di bawah perintah dari